Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini di Bimbingan Belajar Aroyhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-17 latihan soal persiapan OSN tahun 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi pecahan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video latihan soal lainnya persiapan OSN tahun 2024. Kalau misalkan sudah subscribe, yuk kita mulai pembahasan video kali ini dari soal-soal berikut ini. Jadi di soal nomor 51 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika 173 dibagi dengan 61 itu sama dengan A ditambah dengan 1 per B tambah dengan 1 per C tambah dengan 1 per D, maka 25A tambah 5B tambah 100C tambah 500D adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus mengubah dulu 173 per 61 ini ke dalam pecahan campuran terlebih dahulu. Nah, ternyata kalau misalkan kita mau ubah ke dalam pecahan campuran, caranya sebenarnya mudah ya. Kita tinggal bagi saja 173 dibagi dengan 61. Hasilnya berapa, sisanya berapa. Itu yang akan kita gunakan sebagai pecahan campurannya berapa. Nah, ternyata ketika kita sudah bagi 173 bagi dengan 61, itu hasilnya 2, sisanya adalah 51. Maka 51 adalah pembilangnya, 61 adalah penyebutnya. Nah, berarti sini kita pisahkan dengan tanda tambah saja agar nanti sesuai dengan yang pertama itu. Jadi kan ini A-nya sudah jelas adalah 2 ya. Langkah selanjutnya kita mau mengubah bagian yang di pecahannya saja ini 51 per 61 ke dalam pecahan yang modelnya 1 per sekian. Nah, caranya bagaimana? Ingat, adalah pembagian adalah perkalian yang terbalik. Maka kita mengubahnya sebagai berikut: 2 ditambah dengan 1 per 61 per 51, agar nantinya ketika kita mau kembalikan lagi, maka pecahannya itu akan kembali jadi 51 per 61. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah membuatnya 1 per 61 per 51, kita ubah dulu ke dalam pecahan campuran lagi, pecahan 61 per 51 ini. Caranya bagaimana? Ya tinggal dibagi biasa. Maka kita mengubahnya menjadi 2 ditambah dengan 1 per 1 ditambah dengan 10 per 51. Karena ketika 61 dibagi 51, hasilnya 1, sisanya adalah 10. Seperti itu. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita pindahkan dulu pengerjaannya di sebelah kiri. 2 ditambah dengan 1 per 1 tambah 10 per 51. Ini bisa kita ubah lagi. Yang 10 per 51-nya kita ubah ke dalam 1 per sekian. Jadi perhatikan di sini 2 ditambah dengan 1 per 1 ditambah dengan 1 per. Kalau misalkan kita mau taruh dia di bagian penyebut, maka kita harus balik dulu pecahan tersebut. Jadinya adalah 51 per 10. Kalau sudah modelnya seperti ini, kita tinggal mengubahnya lagi ke pecahan campuran, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut: 2 ditambah dengan 1 per 1 tambah 1 per 5 ditambah dengan 1 per 10. Seperti itu. Nah, kalau modelnya sudah seperti ini, kita sudah mendapatkan semua nilai A, B, C, dan D dari soal ini. Untuk nilai A-nya, ini adalah nilai A-nya sama dengan 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah 5, dan D-nya adalah 10. Kalau misalkan sudah kita ketahui semua, A-nya 2, B-nya 1, C-nya 5, dan D-nya adalah 10, kita substitusikan ke dalam soal yang ditanya dalam soal kali ini. Jadi kita substitusikan ke dalam 25A ditambah dengan 5B ditambah dengan 100C ditambah dengan 500D. Jadi di sini kita masukkan semua nilai A, B, C, D-nya, maka kita peroleh 25 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 5 dikalikan B-nya adalah 1, berarti dikalikan 1 ditambah dengan 100 kali C, berarti C-nya 5, kemudian ditambah dengan 500 dikali dengan 10. Maka di sini kita hitung 25 kali 2 dapatnya 50, 5 kali 1 dapatnya 5, 100 kali 5 dapatnya 500, kemudian 500 kali 10 dapatnya 5000. Berarti di sini kita tinggal jumlahkan saja. 50 tambah 5 tambah 500 tambah 5000, hasilnya adalah 5555. Sehingga inilah jawabannya, 5555 untuk soal nomor 51 kali ini. Jadi semoga kalian paham bagaimana cara kita mengubah sebuah pecahan yang awalnya itu 173 per 61. Ternyata bisa kita ubah menjadi 2 tambah 1 per 1 tambah 1 per 5 tambah 1 per 10. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Nilai dari 1 per 8 faktorial dikurangkan dengan 2 per 9 faktorial ditambah dengan 3 per 10 faktorial sama dengan titik-titik.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui dulu prinsip dasar dari faktorial. Jadi, kalau misalkan kalian nggak tahu, bentuk n faktorial, ini adalah bentuk umum dari bentuk faktorial, itu sama dengan n dikalikan dengan n kurang 1 faktorial. Dimana ketika n kurang 1 faktorial ini kita mau ubah ke dalam bentuk yang sama seperti ini, boleh juga, maka kita bisa menjabarkannya lagi menjadi n faktorial sama dengan n dikalikan dengan n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial. Jadi kita kurangi lagi dengan 1, kemudian kita taruh faktorial di belakangnya. Seperti itu. Ini juga sama, kalau n faktorial kita mau kurangkan lagi dengan 1, jadinya adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 faktorial. Nah, ini bisa terjadi seterusnya sampai dengan ketika kita dapat n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1, maka dia dihentikan kalau misalkan dia sudah berhenti di angka 1. Nah, kita kembali ke soal. Di sini kan kita lihat angka faktorial yang paling besar itu kan 10 faktorial. Nah, kalau kita mau jumlahkan pecahan-pecahan ini, otomatis kita harus samakan dulu penyebutnya. Kalau kita mau samakan dengan bentuk faktorial yang terkecil itu susah. Tetapi kalau misalkan kita mau menyamakannya dengan bentuk faktorial terbesar, maka sangat mudah karena itu adalah KPK-nya. Nah, caranya mengubahnya ke dalam bentuk faktorial yang terbesar yaitu 10 faktorial, caranya perhatikan. Untuk 1/8 faktorial itu bisa kita ubah ke dalam 10 faktorial dengan catatan. Ini kan 10 faktorial kan 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorialnya awalnya memang sudah ada, yang tidak ada itu adalah 10 dikali 9, maka kita letakkan juga 10 kali 9 di bagian atas agar nantinya nilainya tidak berubah, tetap 1/8 faktorial. Untuk 2/9 faktorial juga sama. 2/9 faktorial ini kan kalau mau kita buat ke dalam 10 faktorial, otomatis itu ada angka 10 yang sebagai pengali yang tidak ada di bagian pembilangnya, otomatis kita kalikan juga 2 kalikan dengan 10 agar nilainya tetap menjadi 2/9 faktorial. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan bentuknya seperti ini kan sudah sama semua ya dengan yang 3/10 faktorial. Kita tinggal jumlahkan biasa, maka ini kita tuliskan sama dengan 10 kali 9/10 faktorial karena kita sudah sama dengan kan tadi. Kemudian di sini 2/9 faktorial itu ternyata sama dengan 2 kali 10/10 faktorial. Kemudian kita tambah dengan 3/10 faktorial. Nah, kemudian untuk bagian atasnya itu tinggal kita kalikan seperti biasa saja. 10 kali 9 dapatnya 90/10 faktorial. Kemudian kita kurangkan dengan 2 kali 10 dapatnya 20/10 faktorial ditambah dengan 3/10 faktorial. Kita jumlahkan saja bagian pembilangnya. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama semua yaitu 10 faktorial. 90 kurang 20 dapatnya 70. 70 tambah 3 berarti 73/10 faktorial. Ini adalah jawaban dari soal kali ini. Seperti itu. Jadi begitulah cara kita untuk menyamakan penyebut dalam bentuk faktorial untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan modelnya seperti ini. Seperti itu. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari nih buku latihan soal yang full pembahasan soal saja dengan beserta kunci jawabannya, maka ini adalah rekomendasi buat kalian yang terbaik. Jadi di sini bukan hanya pelajaran matematika saja, tetapi ada pelajaran-pelajaran lain yang sering dilombakan di olimpiade-olimpiade seperti itu. Nah, ini juga soal-soalnya original yang tidak dapat ditemukan di buku lainnya. Jadi ketika kalian beli ini tidak akan menyesal kalian untuk membeli dan mempelajarinya untuk persiapan OSN tahun ini. Yuk beli sekarang dan raihlah juara bersama rekomendasi buku bimbingan belajar Orehan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika 2024 dibagi dengan 7000 ditulis dalam bentuk desimal, maka angka ke 2024 di belakang koma adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus membagi dulu 2024 dengan 7 terlebih dahulu, barulah kita kembali ke soalnya, yaitu 2024/7000, karena nanti akan jauh lebih mudah ketika kita bagi 7 terlebih dahulu dibanding dibagi dengan 7000. Nah, kita bagi seperti biasa saja, 2024 dibagi dengan 7, berarti di sini 2 ya, di sini 14, kita kurangkan
6, kemudian turun bantuan 2, 62 bagi 7 yang terdekat ada 56, itu adalah 8 kali 7. Kemudian kita kurangkan di sini 6 turun 4, yang terdekat adalah 63, berarti 9 kita tuliskan di atas, kita kurangkan dapatnya 1. Nah, 1 ini adalah sisa namanya. Nah, kalau misalkan kita mau tuliskan ke dalam pecahan campuran, kita tuliskan 289 1/7. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingat, bentuk desimal dari 1/7 itu sebenarnya unik. Kenapa? Karena bentuknya itu seperti ini, 0,142857, kemudian 142857, dan seterusnya. Ini akan berulang setiap 6 angka, 6 angka. Nah, itu adalah keunikan dari bilangan desimal dari 1/7. Nah, berarti 2024/7 itu kan 289 1/7. Maka ini bisa kita ubah ke dalam bilangan desimal sebagai berikut. 289 sebagai hasilnya, kemudian koma-komanya adalah 142857, 142857, dan seterusnya. Nah, ketika kita mau kembalikan ke soalnya, yaitu 2024 dibagi dengan 7000, otomatis akan ada 3 angka yang di belakang koma dari hasilnya tadi. Maka kebetulan sekali di depannya koma itu ada 289, maka kita tinggal geser ke kanan saja ini, maka kita peroleh hasilnya adalah 0,289 142857, 142857, dan seterusnya. Ini perulangan yang akan mulai dari ini 142857, 142857, sedangkan yang 289 nya tidak akan berulang. Ini adalah yang uniknya. Tiga bilangan awalnya itu adalah 289, sedangkan sisanya itu adalah perulangan setiap 6 angka, 6 angka. Nah, karena kita mau cari angka ke 2024, nah, untuk mencarinya itu kita harus singkirkan terlebih dahulu 3 angka yang di awal, karena itu tidak memiliki pola. Maka 2024 kita kurangkan dengan 3 terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 2021. Nah, untuk mendapatkan angka yang ke 2021 setelah 289 yang ada di belakang koma, caranya kita tinggal membagi 2021 dengan angka 6 saja. 6-nya dari mana? 6-nya itu dari banyaknya perulangan 142857 yang ada di belakangnya 289. Seperti itu, kita bagi saja di sini 3 dapatnya 18 ya, ketika kita kalikan 3 kali 6. Kemudian kita kurangkan, turun 2, maka di sini 22. 22 bagi 6 yang terdekat adalah 18 ya, itu kembali angka 3 kita tuliskan sebagai hasilnya. Kita kurangkan, di sini adalah 4. 4 turun 1, 41 bagi 6 yang terdekat adalah 36. Maka di sini kita tuliskan 6, kemudian kita kurangkan dapat 5 sebagai sisanya. Nah, kalau misalkan kita dapat sisanya 5, terus angka mana sih yang kita akan pilih? Coba perhatikan di polanya tadi kan 1, 4, 2, 8, 5, 7. Kita tinggal lihat mana sih urutan kelima dari perulangan ini. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata angka ke 2024 di belakang koma dari 2024/7000 adalah angka 5. Inilah jawaban dari soal kali ini. Seperti itu. Yang penting kalian harus mengingat ya, pembagian 1/7, bentuk desimal dari pecahan 1/7 itu berapa, agar memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal ini. Kalau misalkan kalian lupa, tinggal kalian bagi saja 1 bagi 7 itu berapa. Jadi kalau misalkan kalian masih ada yang kurang paham tentang penjelasan tentang 2024 dibagi 7000 ini bilangan desimalnya bagaimana, angka ke 2024-nya bagaimana, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi pecahan. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalau misalkan kalian sudah dapatkan jawabannya, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, nyatakan jawaban kalian. Kalau misalkan kalian tepat dan paling cepat, akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.